Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita serta karunia yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kembali kita sama-sama berkumpul di tempat yang diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tempat yang semacam ini adalah merupakan raudhah min riyadil jannah, yaitu salah satu kebun daripada kebun surganya Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, orang-orang yang memasuki tempat-tempat mulia adalah orang-orang yang tidak ada kehinaan di dalam dirinya. Maka begitu juga setiap orang yang masuk di tempat-tempat mulia dan di tempat-tempat suci semacam ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat semacam ini menjadikan penyebab segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan sahibul bait dilimpahkan keberkahan oleh Allah, dan semoga segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi kita Muhammad yang bergelar dengan Babul Ilm, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa hadza Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan di dalam perkataannya, ma kana Allahu liyaftaha babas syukri wa yukhzinu babal mazid. Wa ma kana Allah liyaftaha babad du'a wa yukhzinu babal istijabah. وما كان الله ليفتح باب التوبة ويخزن باب المغفرة. أتلو عليكم من كتاب الله قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وقال تعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. Beliau mengatakan, maka Allahu liyaftaha babas syukri, tidaklah Allah membukakan pintu syukur di dalam diri seorang hamba. Artinya tidaklah Allah menjadikan seorang hamba bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan kita semua sebagai seorang hamba yang beriman meyakini bahwa tidak ada nikmat yang kita dapatkan, tidak ada karunia yang kita rasakan dari manapun itu datang, melainkan sumbernya adalah dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kalian melainkan sumbernya adalah dari Allah. Maka dari karena itu, setiap orang yang mendapat nikmat haruslah menjaga nikmat tersebut agar jangan sampai hilang. Wa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Apabila engkau berada di dalam sebuah nikmat, maka jagalah itu nikmat. Dengan cara apa menjaga nikmat? Dengan cara bersyukur kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan sungguh sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mencoba untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, tidak ada seseorang pun yang sanggup untuk menghitung berapa banyak nikmat yang ada di dalam dirinya. Jangankan untuk mensyukuri sebuah nikmat, menghitungnya pun kita tidak sanggup. Dari karena itu, pernah suatu hari bagaimana di sana Sayyidina Daud alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan bahwasanya, ya Rabb, kaifa ashkuruk wa syukru ni'matun minka.
Wahai Allah, bagaimana mungkin saya mampu bersyukur dengan sebenar-benarnya kepada Engkau, sedangkan syukur itu pun merupakan wujud nikmat dari Engkau. Nikmat kita syukuri, kemudian syukur itu pun nikmat. Kemudian ketika Nabi Daud mempunyai perasaan yang semacam itu, maka Allah mengatakan, Al-an syakartani ya Daud. Sekarang engkau telah benar-benar mencapai daripada hakikat makna syukur yang sebenarnya. Ketika seseorang merasa tidak mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dan dia meyakini bahwa segala nikmat yang ada di dalam dirinya adalah dari Allah, maka saat itulah dia telah benar-benar menduduki daripada hakikatus syukur. Bahkan pernah suatu hari Sayyidina Daud, ada Sayyidina Musa ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam, yang bergelar dengan kalimullah, orang yang sering berbincang dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Ada Sayyidina Musa pernah bertanya, Ya Rabb, kaifa syakara Adamu alaihi salam, bagaimana dahulunya Adam ketika dia bersyukur kepada Engkau? Coba lihat nabi-nabi di zaman dahulu, mereka tidak sibuk meminta tambahan nikmat, akan tetapi mereka sibuk untuk mencari bagaimana agar mereka telah benar-benar mensyukuri nikmat yang telah diberikan di dalam diri mereka. Mereka tidak sibuk di sana yaitu untuk minta tambahan nikmat, tidak, tapi yang mereka sibukkan adalah bagaimana untuk benar-benar mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Maka ketika Sayyidina Musa ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam ketika bertanya, Ya Rabb, kaifa syakara Adam, kaifa syakaraka Adamu alaihi salam, bagaimana dulunya Adam berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau? Kemudian Allah menjawab, Gala alima anna ni'mata minni fakana dhalika syukruhu li. Ketika Adam alaihi salatu wassalam mengetahui dan meyakini bahwa seluruh nikmat, bahkan seluruh anugerah dari manapun itu datang, maka dia meyakini dengan sebenar-benar keyakinan dan mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan, semua nikmat itu adalah bersumberkan dariku. Maka dengan perasaan dan musyahadah itulah bentuk syukurnya Adam kepadaku. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang bersyukur, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya jangan sibuk kita meminta tambahan nikmat, tapi sibukkanlah diri kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan dan berikan kepada kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Maka Allah liyaftaha babas syukri, tidaklah Allah membuka pintu rasa syukur di dalam diri seorang hamba, kemudian setelah itu wa yukhzinu babal mazid, kemudian Allah mengunci pintu ditambahkan nikmat kepada orang tersebut. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menganugerahkan rasa syukur di dalam diri seorang hamba kemudian menutup dengan rapat pintu tambahan nikmat itu. Itu tidak mungkin, kata Sayyidina Ali. Ketika seorang hamba bisa bersyukur kepada Allah, diberikan taufik untuk mensyukuri nikmat yang ada di dalam dirinya kepada Allah, maka pada saat itulah Allah membuka lebar-lebar pintu untuk agar ditambahkan nikmatnya tersebut. Dari karenanya sama seperti kita hadir semacam ini. Ketika kita hadir duduk di majelis semacam ini, yang mana tadi kita sebutkan bahwasanya saking mulianya tempat ini di sisi Allah dan Rasulnya, sampai Rasul menyebutkan tempat semacam ini adalah salah satu kebun surganya Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dan berpesan kepada kita semua, yaitu sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, idza marartum bi riyadil jannati farta'u.
Apabila kalian melewati daripada taman-taman surga, maka hendaklah kalian singgah dan duduk di tempat tersebut. Bahkan sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan riyadul jannah? Apa benar ada di dunia ini yaitu yang disebut dengan taman-taman surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul mengatakan yang dimaksud dengan riyadul jannah adalah hilagud dzikir, yaitu perkumpulan-perkumpulan yang mana orang di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap perkumpulan yang ada di dunia ini mengingat Allah. Tidak setiap perkumpulan yang ada di permukaan bumi ini mengingat Allah. Ada perkumpulan yang lalai dari Allah, ada perkumpulan yang berpaling dari Allah, ada perkumpulan yang dibicarakan adalah urusan duniawi. Tapi kita beruntung pada malam hari ini, perkumpulan yang di dalamnya kita sama-sama mengingat Allah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya tidaklah orang bubar dari majlis semacam ini melainkan paling minimal yang dia dapat segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama seperti kehadiran seseorang di dalam majlis semacam ini, majlis mana aja, tidaklah Allah menghadirkan dia di suatu majlis melainkan Allah ingin memberikan kemuliaan terhadap dirinya. Tidaklah Allah menghadirkan seseorang di majlis yang di dalamnya dia berzikir, yang di dalamnya dia bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melainkan Allah ingin memberikan berbagai macam kemuliaan dan keluhuran kepada orang tersebut. Begitu juga tidaklah seseorang diberikan taufik untuk membantu suatu majlis, untuk menjadikan penyebab diadakannya majlis, melainkan Allah ingin mengangkat derajatnya dan memberikan kemuliaan kepadanya. Tidak semua orang diberikan taufik semacam itu. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah. Jadi hadirnya kita di tempat semacam ini tidak ada sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada sia-sia hadirnya seseorang di majlis zikir. Tidak ada sia-sia hadirnya seseorang di majlis ilmu. Tidak ada sia-sia hadirnya seseorang di majlis yang dibacakan di sana salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu banyak perkumpulan-perkumpulan yang ada di permukaan bumi ini, namun perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang istimewa, maka tidak ada orang yang duduk di dalamnya, tidak ada orang yang andil di dalamnya, tidak ada orang yang mempunyai proyek yang semacam ini, melainkan mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Sehingga tidak ada perkumpulan yang mulia ini melainkan orang yang duduk, orang yang andil, orang yang menjadi sebab terlaksananya acara ini, melainkan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyaftaha babad du'a. Yang kedua, dan tidaklah Allah membuka lebar-lebar pintu keinginan taufik dari seorang hamba untuk memohon kepada Allah, kemudian setelah itu menutup pintu diijabahnya doa tersebut. Itu tidak mungkin. Ketika engkau dimudahkan untuk memanggil namanya, ketika tanganmu diringankan untuk menadah kepadanya, maka ketahuilah pada saat itu Allah sedang menghadap kepada engkau dan telah membukakan lebar-lebar pintu untuk mengabulkan segala apa yang kau inginkan. Tidak semua orang sanggup untuk mengangkat tangannya, dan ketika kita mengangkat tangan itu adalah mazharul iftigar, adalah bukti bahwasanya kita ini seorang hamba yang fakir. Dari karenanya Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari falihada sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dhimna fagri wattirari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari.
Ketika seseorang mengangkat tangan kepada Allah, berdoa, memanggil, menyeru namanya, pada saat itulah sebenarnya kemuliaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Berapa banyak pada saat ini tangan-tangan yang menadah kepada makhluk semisalnya. Berapa banyak di akhir zaman, berapa banyak pada saat ini orang yang berdiri di depan pintu manusia semisalnya. Berapa banyak orang yang pada saat ini mengharapkan kepada makhluk yang sepertinya. Berapa banyak orang pada saat ini yang mana mereka memohon kepada manusia yang dhaif sama seperti dia. Tapi beruntung ketika seorang hamba tidak ada yang dia harapkan, tidak ada yang dia pinta, tidak ada yang dia panggil, tidak ada yang dia seru, melainkan adalah Allah Al-Qawiyyul Qahharul Aziz, yaitu melainkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya ulama mengatakan, kalau mau minta, mintalah sama Allah. Kenapa? Karena pintunya tidak pernah ditutup. Adapun manusia, pintunya terbatas. Jam 10 tutup, jam 11 tutup, buka lagi besok jam 9. Tapi kalau Allah, maka pintalah kepada Allah yang mana pintunya tidak pernah dikunci. Bani Adam, manusia, ketika kita minta, dia bisa marah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla Jalaluh wa ta'alat azamatuh, apabila kita tidak meminta kepadanya, maka Allah murka kepada kita. Tidaklah Allah menganugerahkan di sana ketika seseorang berdoa kepadanya, melainkan Allah ingin memberi apa yang dia minta, asalkan memintanya dengan adab, memintanya dengan syarat yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ketika kita meminta, usahakan dan upayakan hati kita hadir. Jangan hanya mulut kita yang berucap, akan tetapi ucapkanlah dari lubuk hati kita. Jangan sampai di sana kita berdoa namun kita dalam keadaan lalai. Allah telah mengatakan di sana, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Namun pengkabulan tersebut di dalamnya harus terdapat prosedur yang harus dilengkapi. Di antaranya adalah kehadiran hatimu kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari hati seseorang yang lalai darinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meyakini bahwa segala doa kita pasti diijabah. Tidak ada keraguan. Ketika engkau ragu akan apa yang ada dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh doamu tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Dan Rasul menegaskan di dalam hadisnya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin segala doamu diijabah oleh Allah. Jangan ada keraguan, diijabah apa tidak diijabah, jangan ada keraguan. Itu di antara adab. Di antara adabnya lagi adalah, yaitu jangan pernah kita memakan makanan dari hasil pekerjaan yang syubhat, apalagi yang haram. Karena sesungguhnya di antara akibat hukuman bagi orang yang memakan suatu makanan dari pekerjaan yang syubhat, apalagi yang haram, yaitu segala doanya tidak akan pernah diijabah oleh Allah. Ini kita kadang-kadang memaksa agar diijabah doa kita, tapi kita sendiri yang tidak melengkapi prosedurnya. Allah maha baik, Allah maha lembut. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba ketika menadahkan tangannya kepada Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan seorang hamba ketika memanggil namanya, menadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah mungkin menyia-nyiakan orang tersebut. Namun kita sendiri yang terkadang ketika meminta kepadanya, namun prosedurnya tidak kita lengkapi. Nah, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ma kana Allahu liyaftaha babat taubah, dan Allah tidaklah membukakan lebar-lebar pintu keinginan dari seorang hamba untuk kembali kepadanya, wa yuhzin babal maghfirah, kemudian menutup pintu keampunan. Itu tidak mungkin.
berat dalam bertaubat ini. Tidak semua orang diberikan taufik untuk bertaubat. Padahal dia sadar dosanya banyak, kesalahannya tidak sedikit, kelalaiannya tiap hari, tapi tidak semua orang diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah. Tapi ketika seseorang diberikan taufik untuk bertaubat kepadanya, maka sungguh Allah tidak akan pernah menutup pintu ampunan. Dari karenanya, man taba taballahu ilaih. Siapa orang yang bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa, maka sama orang tersebut seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, atlu alaikum min kitabillah. Ini saya bacakan, kata beliau. Semua itu yang saya katakan sumbernya adalah dari Al-Qur'an. Saya bacakan. Apa? Yang pertama, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Tapi terkadang kita hanya meminta, hanya menoleh kepada astajib lakum. Mana pengkabulannya? Bukankah saya telah meminta? Kita meminta, memang meminta. Kadang-kadang mulut kita, kadang-kadang lisan kita memanggil nama Allah, hati kita jauh dari Allah. Belum lagi di sana apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, kemudian kita berada di tempat yang mana. Tempat pun sangat berpengaruh di dalam pengkabulan doa. Lihat Sayyidina Zakaria ala nabiyina wa alaihi afdalus salah wassalam, ketika mengetahui ada tempat yang istimewa, yaitu tempat Sayyidatuna Maryam. Tempat Sayyidatuna Maryam, ketika di sana Sayyidatuna Maryam ditemukan oleh Sayyidina Zakaria bahwasanya Maryam mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya dia dapatkan. Sampai Sayyidina Zakaria menyebutkan dan bertanya kepada Maryam, diabadikan di dalam Al-Qur'an, qala ya Maryamu anna laki hadza, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Sayyidina Zakaria melihat di sana sesuatu yang ada di hadapan Sayyidatuna Maryam, harusnya tidak ada, sehingga diceritakan harusnya buah-buahan itu ada di musim panas, maka ada di musim dingin. Harusnya buah-buahan makanan yang ada di hadapan Maryam ada di musim panas, maka ada di musim dingin. Sayyidina Zakaria bingung, dari mana kau dapatkan ini? Maka Sayyidatuna Maryam dengan keyakinannya, dengan tauhid yang beliau miliki, yang beliau ambil dari Sayyidina Zakaria, beliau mengatakan, qalat huwa min indillah, semua ini adalah dari Allah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Setelah itu sambungan ayatnya bahwasanya hunalika da'a Zakaria rabbah. Langsung Nabi Zakaria, tidak panjang lebar, tidak beliau di sana untuk menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ketika masuk di mihrabnya, falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika masuk di mihrab, tempat ibadahnya Sayyidatuna Maryam, menemukan di sana berbagai macam hal-hal yang membuat beliau takjub. Sampai beliau bertanya, dari mana kau dapatkan ini? Maryam menjawab, innallaha yarzuqu man yasha. Qalat huwa min indillah. Semuanya adalah dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Tidak panjang lebar, tidak mikir panjang beliau, langsung hunalika da'a Zakaria rabbah. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bagaimana tabarruknya, bagaimana mengambil berkahnya Sayyidina Zakaria dari tempat yang penuh dengan keberkahan, yaitu mihrabnya Sayyidatuna Maryam. Maka kita dianjurkan untuk ngambil berkah di tempat-tempat yang mulia, tempat adanya majelis ilmu yang disebutkan raudhah min riyadil jannah, tempatnya para aulia, tempatnya para salihin. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah bagaimana memohon Sayyidina Zakaria kepada Tuhannya, maka Allah memberikan segala apa yang diinginkan oleh Sayyidina Zakaria. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita insyaallah. Wa qala la in syakartum la azidannakum. Kemudian Sayyidina Ali juga membaca la in syakartum. Coba orang yang faham dengan ilmu, paham dengan Al-Qur'an seperti ini. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan aku tambah. Sebelum kalian meminta, pasti ditambah. Yang penting kalian syukur dulu.
Jangan sibuk meminta tambahan nikmat, tapi kalian mengabaikan di dalam mensyukuri nikmat yang telah kalian miliki. Mau nikmat sehat kita ditambah, syukuri nikmat sehat dalam pengabdian kita kepada Allah, ibadah, Al-Quran, salat, qabliyah, ba'diyah, rawatib, duha, witir, tahajud dan lain sebagainya. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Sayyidina Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya, "Zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila an ishtakat gadamahu ad-durra min warami." Sampai bengkak kakinya Nabi Muhammad. Wah, kita siapa yang kita tiru? Nikmat umur Allah berikan, nikmat sehat Allah berikan, nikmat kesempatan hidup Allah anugerahkan kepada kita. Nunggu apa lagi? Apakah nunggu malaikat yang memberikan nasihat kepada kita, atau orang-orang yang meninggal dunia mereka bangkit dari kuburnya kemudian mengatakan kepada kita, tidak ada yang kami temukan yang paling istimewa saat ini melainkan amal saleh yang dilakukan selama di dunia? Apakah nunggu mereka turun dan ada di hadapan kita, ataukah menunggu kematian datang menjemput kita? Sampai kapan kelalaian ini ada di dalam diri kita? Wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya ketika seseorang menyia-nyiakan waktu, maka itu adalah tanda murkanya Allah kepada orang tersebut. Wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Beruntung malam hari ini kita habiskan waktu kita 1 jam, setengah jam dan lain sebagainya. Semuanya adalah di dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, jangankan belum kalian meminta, pasti ditambah. Asal kalian syukur. Syukur nikmat sehat, nikmat macam-macam nikmat di dalam diri kita. Kalian syukur, belum kalian meminta untuk tambahan nikmat tersebut, pasti akan aku tambah. Lihat. Kita kadang-kadang, ya Allah, uang yang kita miliki minta tambahan, terus minta tambahan, yang ada masih belum kita syukuri. Oh, saya bakal bisa bersyukur kalau sudah banyak uangnya. Jangan mimpi. Orang yang tidak bisa bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat yang sedikit, jangan pernah mimpi mampu menghargai nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedikit belum bisa, bagaimana yang banyak? Yang sedikit tidak bisa menghargai, bagaimana yang banyak? Dari karenanya para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, sampai pada ulama-ulama kita di zaman sekarang, mereka tidak pernah meminta tambahan nikmat, tapi yang mereka minta adalah syukra ni'matak, yaitu adalah mensyukuri nikmat dari engkau. Dari karenanya dalam hadis Rasul bersabda, kalau kalian melihat nanti akan datang suatu zaman orang rame investasi uang, emas, dolar dan lain sebagainya, maka kalau orang pada rame nyimpan barang-barang semacam itu, investasi yang duniawi itu, maka jangan kalian kalah dengan mereka untuk menginvestasi doa ini, kata Nabi Muhammad. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusyd wa nas'aluka syukra ni'matik wa nas'aluka husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka likulli ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ini adalah lebih baik dari apa yang mereka simpan. Itu di antara makna dari doa tersebut, Rasul mengajarkan kepada kita, wa nas'aluka syukra ni'matik. Minta kepada engkau wahai Allah agar saya bisa mensyukuri nikmat dari engkau, wa husna ibadatik, dan bisa memperbaiki penghambaan saya kepada engkau. Itu doa yang azim, doa yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd wa nas'aluka syukra ni'matik wa nas'aluka husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka likulli ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ini investasi dari Nabi kita Muhammad. Lahan dapat taufik hidayah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Fadhkuruni, kemudian beliau membaca lagi, apa itu? Fadhkuruni adzkurukum. Allah berfirman, sebutlah aku akan menyebut kalian. Ingatlah aku akan mengingat kalian. Dari karenanya Thabit al-Bunani
Kalau tidak salah beliau mengatakan, saya tahu kapan Allah menyebut nama saya. Saya tahu kapan saya diingat oleh Allah. Maka para pelajarnya, para santrinya kaget. Kapan wahai Syekh Allah mengingatmu dan Allah menyebut namamu? Kemudian beliau bilang, ketika saya mengingat dan menyebutnya, pada saat itu Allah mengingat dan menyebut nama saya. Kemudian beliau membaca Al-Quran, fadhkuruni adzkurukum, ingatlah aku akan mengingat kalian. Bagaimana cara Allah mengingat kita? Cara Allah mengingat kita dengan memberikan ampunan, dengan memberikan rahmat kasih sayang, dengan memberikan kelembutan, dengan mengabulkan segala hajat, dengan menghindarkan kita dari bala musibah. Itu cara Allah menyebut kita. Wahakala. Dari karenanya hadiah pertama yang Allah berikan bagi orang yang sering menyebut nama Allah, ampunan darinya, dan yang paling tinggi adalah surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa qala ta'ala, wa may ya'mal su'an, siapa orang yang melakukan kejahatan, au yadhlim nafsah, atau dia telah menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian dia datang meminta kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, maka jawabannya yajidillaha ghafuran rahima. Dia akan menemukan, dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari karenanya, sebesar apapun dosa kita, jauh lebih luas dan besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dahulu, di zaman Bani Israel, apabila ada di salah seorang di antara mereka melakukan sebuah dosa, maka ketika di pagi hari, maka segala dosa tersebut tertulis di depan pintu rumahnya masing-masing. Pada awalnya di atas di jidatnya, setelah di jidatnya ditulis lagi di depan rumahnya. Setelah itu, maka itulah dahulu di zaman Bani Israel. Akan tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberikan yang terbaik dari itu semua, yaitu adalah Allah tutup segala aib kita. Dari karenanya, ketika engkau wahai manusia dianggap baik oleh orang lain, dianggap sempurna oleh orang lain, dianggap oleh orang lain tidak punya kejelekan dan keburukan, sebenarnya itu bukan kebaikan darimu, melainkan itu adalah kebaikan dari Allah, yang mana Allah telah menutupi segala kekurangan dan keaiban serta keburukan yang ada di dalam dirimu. Maka dari karena itu, ketika engkau dipuji oleh orang lain, maka kembalikanlah semua pujian. Yang berhak menerimanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan yang mereka lihat bukanlah kebaikan dari diri kita, melainkan kebaikan itu adalah kebaikannya Allah yang telah menutup aib serta keburukan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kekurangan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan keistiqamahan di dalam ketaatan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam keafiatan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita setelah diberikan umur panjang dalam taat ibadah kepadanya dan sehat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.